Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 5 Mei 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah kebangkitan dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar kami bersekutu dengan Engkau ya Bapa dan anak-Mu, untuk boleh menerima kegembiraan. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Nesardo Sijabat. Kepada Saudara Nesardo, kami persilahkan. Shalom, selamat pagi. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah Persekutuan dengan Tuhan mendatangkan kegembiraan. Ayatnya terdapat dalam kitab Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Berbunyi, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram." Jika kita menjaga Tuhan selalu di depan kita, membiarkan hati kita menyatakan ucapan syukur dan pujian kepada-Nya, kita akan memiliki kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk percakapan dengan Allah, seperti kita berbicara dengan seorang teman. Dia akan membicarakan rahasianya kepada kita secara pribadi. Seringkali akan datang pada kita rasa manis dan sukacita akan kehadiran Yesus. Seringkali hati kita akan membara di dalam diri kita saat Dia mendekat untuk berkomunikasi dengan kita, seperti yang Dia lakukan dengan Henokh. Bila mana ini benar-benar menjadi pengalaman orang Kristen, terlihat dalam hidupnya kesederhanaan, hikmat, kelemah lembutan, dan kerendahan hati yang menunjukkan kepada semua orang yang bergaul dengannya bahwa dia telah bersama Yesus dan belajar dari Dia. Pada mereka yang memilikinya, agama Kristus akan mengungkapkan dirinya sebagai prinsip yang menghidupkan, menyerap energi rohani yang hidup dan bekerja. Akan ada bukti kesegaran dan kekuatan serta kegembiraan masa muda yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah bukanlah seperti kolam yang menguap, juga bukan seperti kolam yang rusak kehilangan hartanya. Hati itu seperti aliran gunung yang dialiri oleh mata air yang tidak pernah berhenti, yang airnya yang sejuk dan berkilau mengalir dari batu ke batu, menyegarkan yang lelah, yang haus, yang berbeban berat. Dikutip dari buku Christ's Object Lessons, halaman 129 dan 130. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Nesardo. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 127 paragraf 2. Jika kita menjaga Tuhan selalu di depan kita, membiarkan hati kita menyatakan ucapan syukur dan pujian kepada-Nya, kita akan memiliki kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk percakapan dengan Allah, seperti kita berbicara dengan seorang teman. Bagaimana caranya untuk menjaga Tuhan selalu di depan kita? Kalimat ini diambil dari buku Christ Object Lessons halaman 129 dan 130. Mari kita baca kalimat sebelum dari kutipan ini yang terdapat dalam Christ Object Lessons halaman 129 paragraf 3, berbunyi,
Hidup kita harus terikat dengan hidup Kristus. Kita harus terus-menerus menimba darinya, mengambil bagian darinya. Roti hidup yang turun dari sorga, menimba dari mata air yang selalu segar, selalu memberikan kekayaannya yang melimpah. Inilah wujud persekutuan kita dengan Tuhan, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita dikatakan harus terikat dengan hidup Yesus. Bagaimana caranya? Dengan terus-menerus menimba dari Yesus, yang adalah sumber mata air kehidupan. Kita harus terus-menerus ambil bagian dari Yesus, yang adalah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah caranya kita mengikatkan diri kita dengan hidup Yesus. Sekarang, bagaimana caranya menerima air hidup yang dari Yesus? Steps to Christ, halaman 77, paragraf 3 berkata, Roh Kristus di dalam hati seperti mata air di padang gurun, mengalir untuk menyegarkan semua dan membuat mereka yang hampir binasa bersemangat untuk meminum air kehidupan. Artinya, dengan menerima Roh Kristus, itulah wujud meminum air kehidupan yang berasal dari Yesus. Kemudian, bagaimana caranya memakan roti hidup? Counsels to Writers and Editors, halaman 66, paragraf 3 menyatakan, kita harus ingat bahwa dengan sikap rohani, kita harus menunjukkan bahwa kita makan dari Kristus, roti hidup. Melalui perkataan kita, perangai kita, dan perbuatan kita, kita dapat bersaksi kepada mereka yang berhubungan dengan kita bahwa Roh Kristus berdiam di dalam kita. Artinya, dengan menerima Roh Kristus, itulah wujud memakan roti hidup yang adalah Yesus Kristus. Karenanya jelas bahwa satu-satunya cara untuk mengikatkan hidup kita dengan hidup Kristus adalah dengan menerima Roh-Nya Kristus. Sebab memang Roh itu adalah hidup. Review and Herald, tanggal 19 November tahun 1908, paragraf 10 berkata, pemberian Roh itulah pemberian hidup Kristus. Karenanya Roh itu sama dengan hidup. Menerima Roh Kristus sama dengan menerima hidup Kristus. Inilah maknanya mengikatkan hidup kita dengan hidup Yesus, yaitu dengan menerima Roh-Nya. Sebab saat kita terikat dengan Yesus, kita senantiasa mengambil dari Yesus makanan dan minuman untuk kehidupan kita, dan itulah Roh-Nya yang kudus. Oleh kehadiran Roh Kristus dalam hati kita, itulah wujud persekutuan dengan Yesus yang membawa kegembiraan. Sebab tinggal dalam Yesus, kita menerima damai sejahtera yang dari Yesus, dan oleh hadirnya kedamaian Yesus tersebut dalam hati kita, itulah kegembiraan yang sejati. Dengan menerima Kristus dalam hati kita, renungan hari ini berkata, Radiant Religion, halaman 127, paragraf 2. Seringkali akan datang kepada kita rasa manis dan sukacita akan kehadiran Yesus. Seringkali hati kita akan membara di dalam diri kita saat Dia mendekat untuk berkomunikasi dengan kita, seperti yang Dia lakukan dengan Henokh. Perasaan manis dan sukacita itu bukan karena hal-hal duniawi atau keadaan sekeliling kita, tetapi karena Yesus hadir dalam hati kita. Perasaan membara dalam hati kita juga untuk hidup bagi Allah, bukan karena hal-hal di luar diri kita, tetapi karena Kristus bekerja dalam hati kita. Maka, sebagaimana pemazmur, kita dapat berkata, Mazmur 16 ayat 8 dan 9 yang berbunyi, Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu, hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Tuhan dalam huruf besar adalah Allah Bapa, dan Allah Bapa hadir dalam kehidupan kita oleh kehadiran Anak-Nya. Kita bersukacita dan bersorak karena persekutuan kita adalah dengan Bapa dan Anak-Nya. Inilah yang membawa kegembiraan dalam hidup kita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran indah pada pagi hari ini, bahwa persekutuan dengan Engkau ya Bapa dan anak-Mu, Yesus Kristus, membawa kegembiraan dalam hidup kami. Dan persekutuan yang dimaksudkan adalah dengan mengikatkan hidup kami dengan hidup Kristus, yaitu dengan meminum air kehidupan serta memakan roti hidup, yang semua berasal dari Yesus dan adalah Yesus Kristus. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran roh Kristus dalam hati kami, itulah wujud dari meminum air kehidupan dan memakan roti hidup. Dan bila mana itu menjadi bagian kami, oleh kehadiran roh Kristus, kami merasakan sukacita yang manis, serta hati kami membara untuk bekerja bagi-Mu ya Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.